Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Wardiana, NIM G311230071 kelas B Ilkom Pagi. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informasi Universitas Semarang. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan makalah ini yang bertema Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas pada mata kuliah agama Islam di Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang. Harapan saya, makalah ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai pentingnya akhlak kepada Allah dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak M. Glia Ulami SPDI MPDI yang telah memberikan bimbingan kepada kami semua. Latar belakang pada makalah saya adalah memahami perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menjadi sangat penting dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan ekonomi modern. Sistem ekonomi memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan individu, masyarakat, dan bahkan negara secara keseluruhan. Perbedaan antara kedua sistem ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan praktis, tetapi juga mencerminkan perbedaan dalam nilai-nilai, prinsip, dan tujuan akhir dari suatu sistem ekonomi. Ekonomi Islam menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi yang merata, dan keberkahan dalam segala aspek aktivitas ekonomi. Sementara itu, ekonomi konvensional seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip pasar bebas dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada profitabilitas dan efisiensi. Memahami perbedaan ini membantu individu dan masyarakat dalam membuat keputusan ekonomi yang lebih sesuai nilai-nilai dan prinsip yang mereka anut. Rumusan dasar pada makalah saya, yang pertama ada apa perbedaan dasar ekonomi Islam dan konvensional. Yang kedua, apa prinsip utama masing-masing sistem. Yang ketiga, ada bagaimana peran negara dalam ekonomi Islam dan konvensional. Yang keempat, ada apa implikasi keuangan dan praktis dari kedua sistem. Yang kelima, ada bagaimana analisis ayat Al-Quran dan hadis dalam ekonomi Islam. Yang keenam, ada apa contoh konkret penerapan ekonomi Islam dan konvensional. Nah, tujuan dari makalah saya ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam lagi tentang perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan analisis komprehensif yang mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar, peran negara, implikasi praktis, dan pandangan agama yang mendasarinya. Makalah ini akan mengeksplorasi dasar-dasar ekonomi Islam dan konvensional, membandingkan prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta menganalisis implikasi praktis dari masing-masing sistem dalam konteks kehidupan nyata. Selain itu, makalah saya akan mencari dukungan dari ayat Al-Quran dan hadis yang relevan untuk mendukung
Pembahasan yang pertama ada perbandingan dasar-dasar ekonomi Islam dan konvensional. Ekonomi Islam, sumber hukumnya itu didasarkan pada Al-Quran, hadis, ijma, dan kias. Tujuannya yaitu mencapai kesejahteraan umat manusia dengan mendistribusikan kekayaan secara adil dan menghilangkan kemiskinan. Larangannya yaitu melarang riba atau bunga, gohar atau tidak kepastian, dan maisir atau yang bisa disebut juga judi. Ekonomi konvensional, sumber hukumnya itu berakar pada teori ekonomi klasik dan neoklasik yang dikembangkan oleh para ekonomi barat. Tujuannya mencapai efisiensi dan pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme pasar bebas. Kebijakannya yaitu menganut prinsip-prinsip kapitalisme dan utilitarianisme tanpa larangan spesifik seperti riba atau gohar. Yang kedua, prinsip-prinsip utama yang mendasar pada masing-masing sistem. Prinsip ekonomi Islam yang pertama adalah keadilan. Setiap individu berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar dan kesempatan yang adil. Yang kedua ada keseimbangan. Mendorong keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Yang ketiga ada kepemilikan. Mengakui kepemilikan pribadi tetapi dengan tanggung jawab sosial. Yang keempat, larangan riba, melarang pengambilan bunga atas pinjaman. Yang kelima, ada zakat, kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada yang lebih membutuhkan. Prinsip ekonomi konvensional yaitu yang pertama ada kebebasan ekonomi. Setiap individu bebas untuk menghasilkan dan mengonsumsi sesuai keinginannya. Yang kedua, ada efisiensi pasar. Pasar bebas dianggap sebagai mekanisme terbaik untuk mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga, ada keuntungan maksimal. Mendorong individu dan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Yang keempat, ada kepemilikan pribadi. Menekankan pada hak milik pribadi tanpa tanggung jawab sosial yang ketat. Yang kelima, ada pertumbuhan ekonomi, yaitu menekankan pada peningkatan produksi dan konsumsi sebagai indikator keberhasilan ekonomi. Yang ketiga, ada peran negara dalam masing-masing sistem ekonomi Islam. Yang pertama, regulator. Negara bertindak sebagai regulator yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Yang kedua, distribusi kekayaan. Negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan kekayaan melalui mekanisme zakat, wakaf, dan infak. Yang ketiga, kesejahteraan sosial. Menjamin kesejahteraan sosial melalui intervensi yang tepat untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi. Ekonomi konvensional yang pertama ada intervensi minim, yang artinya itu negara biasanya memiliki peran yang minimal dalam pasar bebas kecuali untuk mengatasi kegagalan pasar ya. Yang kedua, kebijakan fiskal dan moneter. Menggunakan kebijakan fiskal yang pengeluaran dan perpajakannya itu dan moneter, pengendalian uang beredar untuk mencapai stabilitas ekonomi. Yang ketiga, ada regulasi pasar, mengatur pasar untuk mencegah monopoli dan menjaga persaingan yang sehat. Yang keempat, ada implikasi keuangan dan praktis dari masing-masing sistem ekonomi. Yang pertama, ada keuangan syariah, yang artinya sistem perbankan dan keuangan yang menghindari riba dan menggunakan bagi hasil sebagai alternatif. Yang kedua, instrumen keuangan.
sukuk atau obligasi syariah, mudharabah atau kemitraan bisnis, dan murabahah jual beli dengan margin keuntungan. Yang ketiga adalah praktik bisnis, menggunakan etika bisnis, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ekonomi konvensional yang pertama ada perbankan. Sistem perbankan yang berbasis bunga untuk pinjaman dan simpanan. Yang kedua ada instrumen keuangan, berbagi hasil instrumen sebagai obligasi saham dan derivatif yang berorientasi pada keuntungan. Yang ketiga ada praktik bisnis, fokus pada profitabilitas dan efisiensi seringkali mengorbankan aspek sosial. Yang kelima, ada analisis ayat Al-Quran atau hadis yang mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam. Yang pertama dari ayat Al-Quran, larangan riba, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran surat Ali Imran. Seperti di Quran surat Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba adha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Keadilan dalam distribusi, supaya harta itu jangan hanya di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, ma afa'allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rusulihi wa lizil qurba wal yatama wal masakini wa bnis sabili kaila yakuna dulatam bainal aghniya minkum wa ma atakumur rasulu fa khuzwa wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang kedua, dari hadis. Keutamaan zakat. Yang pertama, zakat adalah salah satu dari 5 sukun Islam. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Islam dibangun atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban fundamental bagi setiap muslim yang mampu secara finansial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam masyarakat dengan tujuan utama untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang kedua adalah larangan horor. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, Nabi melarang jual beli yang mengandung horor. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan dengan jelas bahwa transaksi yang mengandung unsur horor dilarang oleh agama Islam.
Larangan ini bertujuan untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi agar tidak terjebak dalam ketidakpastian yang bisa merugikan. Yang keenam, ada contoh-contoh konkret dari praktik ekonomi Islam dan konvensional di dunia nyata. Ekonomi Islam yang pertama ada perbankan syariah. Bank Islam dan di Malaysia dan di Indonesia yang menawarkan produk-produk keuangan sesuai syariah. Yang kedua adalah wakaf. Pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan dan kesehatan wakaf seperti wakaf Universitas Al-Azhar di Mesir. Lalu ada ekonomi konvensional, yang pertama ada pasar bebas. Amerika Serikat sebagai contoh ekonomi pasar bebas yang menekankan pada liberalisasi ekonomi dan deregulasi. Yang kedua, perbankan konvensional. Bank of America dan HSBC yang menjalankan bisnis perbankan dengan sistem bunga dan berbagai instrumen keuangan konvensional. Demikian penjelasan dari saya. Dengan kesimpulannya yaitu kesimpulan makalah ini membahas perbedaan antara sistem ekonomi Islam dan ekonomi konvensional dari berbagai aspek ekonomi Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis, menekankan keadilan sosial, larangan riba, dan distribusi kekayaan melalui zakat. Ekonomi konvensional berakar pada teori ekonomi barat yang fokus pada kebebasan pasar, kepemilikan pribadi, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, negara berperan aktif dalam memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi. Sementara itu, ekonomi konvensional cenderung meminimalkan peran negara, implikasi keuangan dalam ekonomi Islam, menghindari riba, dan mendukung sistem bagi hasil, sedangkan ekonomi konvensional menggunakan bunga dan instrumen keuangan untuk memaksimalkan keuntungan. Larangan terhadap horor dan riba serta kewajiban zakat dalam ekonomi Islam didukung oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, menunjukkan dasar yang kuat dan relevansi dalam mencapai kesejahteraan umat. Contoh nyata praktik ekonomi Islam meliputi perbankan syariah dan pengelolaan zakat, sedangkan ekonomi konvensional fokus pada efisiensi dan pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.